Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita, kesehatan, kebahagiaan, keselamatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bagi kita yang sehat, semoga semakin sehat. Jika ada penyakit dalam diri kita, semoga Allah cepat angkat penyakit kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid Bapak, untuk hari ini kita belajar tematik. Buka halaman 168 ya. Di halaman 168 itu seharusnya kita praktek ya. Kita praktek, akan tetapi tidak memungkinkan ya, karena kita tidak ada di dalam kelas, kita belajar jarak jauh, sehingga kita tunda prakteknya sampai kita bertemu insyaallah ya, jika ada waktu nanti di semester 2. Jadi untuk hari ini kita Bapak akan rangkum dari pembelajaran 6 dan pembelajaran 1 di subtema 4. Bapak akan rangkum. Yang pertama itu kita akan belajar bertani garam. Yuk buka dulu. Bertani garam itu ada di halaman 175. Oke, bertani garam. Bertani garam ini salah satunya contoh ya, contoh kerjasama, contoh gotong royong. Selain itu hal yang penting yaitu proses perubahan wujud ya, dari cair menjadi padat atau menjadi kristal, bahkan penguapan. Ada 3 ya, ada cair ke padat, ada penguapan menjadi kristal ya. Ada 3 macam perubahan zat. Oke, Bapak akan memperkenalkan bagaimana cara bertani garam. Bapak ini alhamdulillah tahu ya cara membuat garam. Karena apa? Karena salah satu penghasil garam itu di pantai utara Pulau Jawa dan Madura, Sumatera, Sulawesi ya. Karena ini berasal dari kampung Bapak juga ya, provinsi Bapak. Pulau Madura pun juga menghasilkan garam, sehingga Pulau Madura bisa juga disebut dengan pulau garam. Pulau Jawa pun bisa disebut dengan pulau air asin atau pulau garam gitu ya. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama itu para petani, ini salah satu petani garam, membuat petakan ya, petakan besar ya atau sedang ya, di samping atau di dekat pantai ya. Kemudian para petani itu mengalirkan air yang di pantai atau air laut itu ke petakan yang sudah tersedia ya. Mereka kadang-kadang mengaliri air ke petakan ini secara manual, atau dia mengangkut air dari laut, disiram atau dituangkan ke petakan ini. Akan tetapi ada yang sudah menggunakan kincir air. Kincir air itu yang berputar seperti itu ya. Bapak akan contohkan kincir air itu seperti ini. Kincir air tambak. Nah, kincir air itu seperti ini ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kincir air berukuran. Nah, ini salah satu contoh kincir air nih. Ini
kincir air yang bisa mengangkut air dari satu tambak ke tambak yang lain. Jadi tidak usah menggunakan ember ya, tidak usah ngangkut satu per satu. Oke. Selanjutnya setelah air penuh maka mereka akan menunggu sampai 210 hari atau kurang lebih 7 bulan selama musim panas atau musim kemarau ya. Setelah mencapai 7 bulan maka mereka cepat mengangkat ya, yang sudah membeku itu mereka pakai alat di kais-kais namanya ya. Kemudian dia sudah membentuk kristal air ya. Sebelum terjadinya seperti ini, pada saat menjadi air ya, air yang ada di sini dia akan menguap jadi kandungan airnya itu dia kemudian akan meninggalkan kristal ya, kristal garam atau kristal air laut ya, sehingga jadilah kalau udah terangkat tinggallah kristalnya, maka jadilah garam. Setelah dia jadi garam cepat diangkut ke pabrik untuk dikasih iodium. Iodium itu bagus buat amandel kita ya. Jadi yang maka kita konsumsi garam yang banyak mengandung iodiumnya, bagus itu buat amandel kita. Jangan lupa kalau mau panen garam jangan sampai turun hujan. Kalau turun hujan itu sudah tidak bagus lagi dan hasilnya pun tidak seputih ini ya, agak keruh ya, karena ada campuran air hujan ya. Kemudian tidak setebal ini karena terkikis air hujan ya, garamnya itu akan terkikis air hujan. Oke, itulah cara bertani garam. Selanjutnya kita masuk di satuan waktu ya. Kalian harus perhatikan betul-betul di satuan waktu ini. Di satuan waktu ini yang harus kalian pahami itu 1 jam sama dengan 60 menit, itu rumusnya. Jadi 60 menit itu sama dengan 1 jam ya. Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 60 menit itu sama dengan 1 jam. Seumpama 70 menit sama dengan berapa jam? Ya. 70 itu berarti 60 ditambah 20 ya, ditambah 10 ya. Yang 60 ya, 60 ditambah 10 menit. 70 menit itu berapa jam? 60 menit ditambah 10 menit. Jadi yang 60 menit ini sama dengan 1 jam ya. menit ini sama dengan 1 jam. Kemudian yang 10 menit tetap 10 menit ya. Jadi 70 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 10 menit, sejam 10 menit ya. Oke. Contoh berikutnya itu ada di halaman 180. Nih, 1 jam 20 menit ya. Kalau mau diubah ke menit ya, kalau ini mau diubah ke jam ya, yang menit jadi jam. Kalau ini jam diubah ke menit. 1 jam 20 menit itu berapa menit ya? 1 jamnya saja itu 60. Kemudian 20 menit itu tetap 20 menit karena kurang dari 60. Jadi 1 jam 20 menit itu 60 menit ya, yang ini 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit gitu ya. Ini caranya jika mengubah satuan waktu dari menit ke jam.
Ini caranya jika mengubah satuan jam ke menjadi menit. Oke. Selanjutnya kalian pahami ini ya. Kemudian kita akan belajar cara melipat baju di SBDP-nya. Kita akan belajar cara melipat baju. Melipat baju itu sebenarnya caranya itu ada banyak ya, tergantung dari keinginan kita ya. Di sini hanya dicontohkan bagaimana cara melipat baju yang rapi ya. Ini sisi kanan, sisi kiri, ini sisi kanan ya. Kita lipat dari sisi kiri, kemudian lipat lagi di sisi kanan. Jangan lupa ini lengannya dilipat lagi ya, sesuai lurus dengan sisi yang kiri, lipatan sisi kiri, kemudian dilipat lagi ya, dilipat seperti ini ya, maka jadilah seperti ini. Ada lagi contoh yang lain ya, cara melipatnya seperti ini ya, hampir sama, cuman kalau yang ini apa perbedaannya ya? Sepertinya tidak ada perbedaan ya, sama-sama dilipat ya, dilipat ke belakang, kemudian dilipat ke belakang, habis itu dibelah tengah, dilipat lagi belahan tengahnya ya, seperti itu, sama kayaknya seperti yang ini. Maka untuk hari ini sebagai absen kalian tulis ini ya. Bertani garam tidak usah, yang harus kalian tulis ini satuan waktu, kemudian ini contohnya juga. Setelah itu kalian bikin video cara kalian lipat baju kalian sambil di video. Itu video pendek ya, tidak nyampe 1 menit ya, asalkan kalian teliti ya, cepat, dipercepat gitu ya. Oke, kalian harus jelaskan ya sambil ngomong, dilipat yang kiri dulu, habis itu dilipat lagi gitu ya, jangan diem ya. Kalian bisa japri boleh ya, gak usah di status karena ini tidak butuh koreksian dari bapak hanya ingin melihat kalian bisa apa enggak, kemudian penilaiannya itu objektif dari bapak, transparan ya. Maaf, tidak transparan, bapak tidak akan memperlihatkan nilainya. Yang penting kalian prakteknya dulu ya, masalah nilai itu belakangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja untuk materi hari ini. Bapak kira yang sulit itu yang ini, kalian benar-benar pahami satuan waktu ya. Karena di satuan waktu itu nanti kita akan belajar tambah-tambahan, belajar soal cerita tambahan waktu yang makin sulit lagi. Jadi kalian harus paham betul 1 jam itu 60 menit gitu ya, itu yang harus kalian paham. Oke, itu saja materi hari ini. Bapak cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.